Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Ustadz. Udah 16 kali saya datang tak jumpa, kau kemana aja? 8 tahun aku ke Batam udah. Bagaimana cara orang lain atau saya bisa mengenal lebih dekat dengan makna syukur membawa nikmat? Macam judul sinetron. Oh, yang judul sinetron itu Sengsara Membawa Nikmat. Yang Sengsara Membawa Nikmat, Sandi Nayon dengan Desi Ratnasari. Yang kalian potong nanti GR artis itu saya. Karena kebanyakan manusia sekarang ini ingin nikmat tapi tak pernah bersyukur. Kalau engkau tidak menganggapnya sebagai nikmat, pasti kau tak akan pernah bersyukur. Betul? Kapan kita baru bersyukur? Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, begitu pagi bangun. Maka bangun pagi itu kau tidak anggap sebagai nikmat, tapi kau anggap itu sebagai rutinitas. Makanya kau tak bersyukur. Setiap lapar makan, setiap lapar makan, setiap lapar makan. Maka makanan itu tak kau anggap sebagai nikmat. Kenapa? Bahkan kau katakan makan itu wajib ada. Mana makanan? Berapa banyak ibu-ibu itu biru matanya gara-gara tak ada makanan. Ditempeleng lakinya. Ada juga yang salah pakai makeup. Kita baru bersyukur kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Makanya kita bangun pagi, kita tidak katakan bangun pagi itu rutinitas. Bangun pagi itu adalah nikmat. Barulah kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Pengajian ini nikmat tak? Ada orang-orang di masjid yang mengatakan pengajian ini nikmat, tapi banyak yang di luar sana pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan. Sudahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah kena repet, di masjid kena amu. Ustadz itu ceramah mengamuk aja. Jadi dianggapnya Ustadz inilah melengkapkan penderitaanku. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Syarat bersyukur yang pertama, anggaplah, pandanglah sesuatu itu sebagai nikmat. Suara ini nikmat. Bagaimana ceramah tak bersuara? Macam itik. Tak keluar suara itu. Nah, itu nikmat ini mesti. Saya melihat hembusan nafasku adalah nikmat, kedipan mataku adalah nikmat, hayunan langkah kakiku adalah nikmat, hayunan tanganku adalah nikmat, aku bisa bersuara adalah nikmat. Maka aku syukur kepada Allah. Apa cara bersyukur lidah? Alhamdulillah. Apa syukur mulut? Banyak-banyak mengucapkan tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Apa tanda syukur mata? Menetes air mata di tengah malam menangis karena banyak dosa. Apa tanda syukur telinga? Dengarkan nasihat pengajian, tausiah, tabligh akbar dan khutbah. Apa tanda syukur kaki? Langkahkan ke tempat-tempat yang baik-baik, sholat berjamaah ke masjid. Apa tanda syukur tangan? Usapkan ke kepala anak yatim, suapkan makanan fakir miskin. Apalagi masjid ini punya program, apa nama program? Semanggi. Semanggi. Apa itu? Semangka? Sembako minggu pagi. Sembako minggu pagi. Jadi setiap hari Ahad pagi ada pembagian sembako. Saya umumkan ini supaya membawa beras, bukan bawa karung minta beras. Di masjid ini ada namanya semanggi. Membagi sembako Ahad pagi, kuumumkan supaya masing-masing kita membawa beras, bukan membawa kardus kosong untuk minta sembako. Bulan Desember saya bersama ustadz-ustadz kawan-kawan di Pekanbaru membagi beras sebanyak 26 ton. Ternyata di Batam lebih banyak lagi. Nama gerakannya Gerakan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Takbir. Yang takbir aja bawa beras. Pak takbir, pas bawa beras tidur. Beras itu nikmat. Syukuri nikmat berasmu. Dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Pakaian itu nikmat. Syukuri pakaianmu. Bagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa. Kalau beli baju 2, 1 untuk kita, 1 bagi ke kawan. Mereknya sama. Jangan yang untuk kita 500.000, untuk orang 50.000. Ustadz, saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz. Selama ini hanya lewat YouTube. Pertanyaan, apa beda antara ikhlas dengan ridho? Pergi ke masjid lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji mertua, bukan karena ingin dipuji Pak RT, bukan karena ingin supaya dipoto orang, diupload ke medsos,
bukan karena siapapun, lillahi ta'ala. Apa namanya itu? Ulang sekali lagi. Puasa sunat bukan karena ingin supaya kurus macam Abdul Somad, bukan karena ingin diet, tapi karena ingin dekat Allah. Siapapun tak tahu. Apa namanya itu? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Nanti saya sebut murni, ada belah bapak tuh yang cemburu. Nama bini ku tuh Pak Ustaz. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tak bercampur dengan apapun. Seperti air susu kambing keluar dari perut kambing, padahal dia terletak baina farsin wa damin, antara kotoran dan antara darah. Keluar dari antara kotoran dan darah. Kalau dia kena kotoran, maka air susu kambing itu warnanya hitam lah. Kalau dia kena darah, maka air susu kambing itu warnanya merah. Tapi dia tidak merah dan tidak hitam, warnanya hitam, campur kopi. Maka tak bercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tulus, murni, bersih, itu namanya ikhlas. Air kalau bercampur dengan kopi namanya air kopi. Kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau campur dengan soda namanya air soda. Tapi kalau tak bercampur dengan apapun namanya air ikhlas. Air mineral itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air ikhlas. Sampai airnya pun tak ada sama sekali, itu yang paling ikhlas. Airnya di dalam udah. Di dalam tuh ada jeruk, ada banyak makanan dalam. Ada kue, ada jeruk, ada limau, ada macam-macam. Tapi tak bisa dimakan karena orang minta foto semua. Itu ikhlas. Sedangkan ridho itu begini. Ridho itu begini. Sudah dijaga barang ini dengan baik, dikunci, disimpan, dijaga, dipelihara, tiba-tiba hilang juga. Berarti kita mesti ridho. Macam ibu lah, bapak tuh udah ibu jaga betul-betul. Kalau dia mau pergi kasih duit 2000 perak, abang, nih 2000, yang banyak-banyak bahaya nanti. Asal kemana-mana ditelepon, mana bang, balik jam berapa, sama siapa? Tiba-tiba dilarikan pelakor juga. Berarti ibu mesti mengamuk. Apa pula ridho? Ridho ketimu. Hati-hati ibu. Mengamuk, mesti mengamuk. Ridho itu kalau tidak ada pilihan sama sekali. Tak ada pilihan. Kalau ini mesti mengamuk karena ada pilihan. Abang balik bang. Kalau tak balik, kuyak-kuyak abang. Mesti mengamuk. Tapi ada ridho. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Sudah ikut aturan agama dan negara. Tiba-tiba kena COVID juga. Masa mesti ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar. Yang lebih tinggi daripada surga, yang lebih hebat daripada surga adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat ridho Allah? Yang dapat ridho Allah adalah orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara sabar dan ridho, antara ikhlas dan ridho, jelas? Meninggallah anak jamaah. Anak jamaah meninggal. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu. Bu, jangan nangis ya, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja. Kira-kira cakap ibu ini betul apa salah? Berbuih-buih awak menyampaikan, tak lepas. Ada jamaah punya anak, anaknya sakit, meninggal. Datanglah ibu-ibu yang satu lagi. Jangan nangis ya jeng, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja. Kira-kira cakap dia ini betul apa salah? Jadi yang tepat itu apa? Ridho, bukan ikhlas. Tapi orang kita ini udah terlanjur atau serah kaulah mau ikhlas mana? Jelas? Jelas insyaallah.